mungkin tidak ada salahnya kalau kita mempersiapkan seperti itu, Kak. Betul Apalagi sekali. karena berita yang ada di Kota Makassar saat ini adalah lahan pemakaman di Kota Makassar itu sudah hampir penuh, bahkan penuh, sudah banyak yang ditumpuk-tumpuk Iya, ya, Kak ya. iya. Dan pemerintah mengatakan bahwa pemakaman yang di Kota Makassar akan dipindahkan ke Kabupaten Maros. Sayang sekali kalau jauh, teman-teman. Iya, jauh dari Jauh keluarga. dari keluarga. Iya, betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di Apa Kabar Makassar. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin jarang dibahas, tetapi sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia. Bersama Sudiang Memorial Park, kita mengangkat tema Sebidang Tanah Mulia untuk Perjalanan Kembali. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa tanah bukan sekedar tempat berpulang, tetapi juga ruang doa, ruang penghormatan, dan tanda cinta terakhir dari keluarga yang ditinggalkan. Di tengah kehidupan yang terus berjalan cepat, Sudiang Memorial Park hadir sebagai tempat yang menyenangkan, tertata dan bermakna. Bukan hanya untuk mereka yang telah berpulang, tetapi untuk keluarga yang ingin menghadirkan penghormatan terbaik bagi orang-orang tercinta. Mari kita mulai percakapan dengan hati yang tenang. Tapi sebelum ini perlu saya sampaikan, kita sekarang lagi ada di Ancaman Soya yang ada di Urip Sumoharjo. Langsung saja kita bincang-bincang santai dengan Marketing Communication Sudiang Memorial Park. Ada Ibu Irma Najmi. Selamat sore Ibu. Selamat sore Kak. Gimana Anti? kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan ada juga Bapak Arfan Taufik sebagai Head of Sales Sudiang Memorial Park. Selamat sore Bapak. Sore Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah hari ini kita bakalan berbincang yang sangat sangat kayaknya menyentuh sekali untuk kita sebagai manusia seperti opening saya tadi. Nah mungkin dari Bapak Arfa dulu, saya ingin bertanya terkait dengan pemakaman Muslim eksklusif yang ada di Kota Makassar, dan katanya ini pemakaman yang pertama di Kota Makassar. Itu seperti apa Bapak? Ya Bu, kita ini dari Sudiang Memorial Park adalah pemakaman Muslim eksklusif yang pertama ada di Kota Makassar. Sebenarnya sih ada pendahulu kita, cuman mereka adanya di luar Kota Makassar. Nah konsep yang kita sajikan di Sudiang Memorial Park ini Bu, konsep pemakaman yang asri, sejuk dan tertata rapi. Jadi ini dikelola secara profesional Ibu, seperti itu. Oh, dikelola secara profesional. Mantap sekali. Kalau saya sudah dengar kata profesional ini, aduh, kayaknya saya sudah harus booking nih hari ini di sana. boleh. Langsung. Oke. Mungkin saya juga dan pemirsa di Kabar Makassar juga pengen tahu latar belakang hadirnya konsep pemakaman Muslim eksklusif pertama di Kota Makassar ini seperti apa? Iya, jadi kalau untuk latar belakangnya kenapa bisa hadir sebuah lahan pemakaman di Kota Makassar itu salah satunya karena yang kita ketahui bahwa saat ini opini yang ada di Kota Makassar itu adalah krisis lahan pemakaman ya Kakak. Benar nggak sih? Betul sekali. Betul. Iya, jadi krisis lahan pemakaman ini sebagai bentuk solusi kami di perusahaan sehingga menjadi alasan yang utama untuk membuka sebuah proyek lahan pemakaman eksklusif di Kota Makassar yang dihandle langsung oleh developer kami seperti itu. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Irma ini bahwa opini yang dibangun di Makassar ini bahwa krisis lahan pemakaman itu semua kayaknya orang pada cari-cari di mana saya nantinya. Dan ternyata Memorial Park Sudiang ini hadir ya. Betul. Dengan konsep yang sangat Eksklusif. tertata rapi. Iya betul sekali. Nah, ini saya juga pengen dengar nih ya. Kenapa sih masyarakat itu dia perlu mulai memperhatikan ketersediaan lahan pemakaman sih? Kira-kira bagaimana ini? Jadi seperti yang kita ketahui sebenarnya Ibu ya, di Kota Makassar ini ada 5 TPU
yang berada di sini di Kota Makassar ini, dan kelima-limanya sudah over capacity. Bahkan terkadang kalau ada jenazah itu ditumpuk-tumpuk Bu di atasnya. Iya. Ditumpuk atau di sela-selanya ditanam begitu. Jadi kita hadir untuk memberi solusi kepada warga Makassar supaya dapat pemakaman yang layak seperti itu Bu. Dan yang bisa tertata rapi seperti itu. Tapi bukan cuman orang di Makassar toh Bapak, mungkin dari di luar dari Makassar kayak Maros kah, Goa kah, mereka bisa. Sebenarnya untuk orang di luar Makassar bisa, tapi kita utamakan orang yang ada di Makassar ini. Makassar. Karena kita tahu kan angka kelahiran di Kota Makassar ini ada meningkat Bu ya. Meningkat Terus, sekali. nah otomatis angka kematian juga Berimbang ya. berimbang sih. Sepertinya iya. Betul. Kalau ketika angka kelahiran meningkat, pasti juga angka kematian juga. Berimbang seperti itu Bu. Akan berpadu. Jadi kita sudah Memorial Park ini hadir memberi solusi buat warga Sulawesi Selatan khususnya, terkhusus Kota Makassar. Ya betul. Tapi kira-kira kalau dari Ibu Irma atau Bapak Arpa ini melihat kondisi ketersediaan lahan pemakaman di Kota Makassar ini seperti apa sih? Apakah memang karena opini yang dibangun oleh publik yang katanya krisis lahan sehingga Memorial Park ini hadir, atau seperti apa ini? Ya, sebenarnya Kak, kalau dari segi alasan itu terlihat dari memang beberapa sumber-sumber media yang kita lihat ya selama ini, karena lahan pemakaman itu di Kota Makassar memang sudah sangat krisis, sehingga beberapa berita-berita juga yang simpang siur yang saat ini belakangan ini yang sudah saya saksikan itu ada opini bahwa nanti katanya lahan pemakaman yang ada di Kota Makassar akan dipindahkan ke Kabupaten Maros. Nah, itu jauh sekali Kak. Nah, di situ kenapa maksudnya alhamdulillah karena developer kami juga memutuskan untuk membuka lahan pemakaman di Sudiang, yakni diberikan nama Sudiang Memorial Park, dan tentunya dengan perbedaan yang sangat spesifik ketimbang dengan lahan pemakaman umum seperti itu Kak. Kira-kira bedanya apa sih? Nah, ini menarik sekali. Jadi ini yang ditunggu-tunggu sama pemirsa di rumah, tentunya yang ada di Kota Makassar, bahwa bedanya pemakaman eksklusif pertama di Kota Makassar ini apa? Kan biasanya kalau pemakaman eksklusif itu yang saya tahu ya itu di Jakarta. Ini sudah ada di Makassar. Oke. Nah, bedanya apa? Jadi perbedaannya itu Bu, kan mindsetnya orang kalau pemakaman itu kumuh ya, kumuh, tidak tertata dengan bagus. Nah, yang kami sajikan di sini Bu, dia pemakaman yang asri dan tertata bagus. Yang kedua, ada beberapa free yang kita kasih, seperti free ambulans, free perlengkapan jenazah, nisan, tukang gali, dan kebersihannya. Berarti itu semua sudah ada free-nya, mulai dari ambulansnya. Betul Kak, betul. Itu kan kalau orang ini ya, setahu saya ya, kalau misalkan paling susah itu sih ambulans. Iya, betul. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang menjadi ini Bu. Terkadang kan mungkin kita pernah rasakan, ya kita pernah kehilangan misalnya keluarga atau apa. Untuk ngurus kelengkapannya ini biasa kita, apalagi kalau lagi keadaan berduka Bu ya. Nah, dengan kehadiran Sudiang Memorial Park ini kan tinggal telepon Bu, tinggal telepon, kami yang kerjakan semua, insya Allah. Kira-kira kalau ada yang nonton ini podcast kita pada hari ini, ketika mereka pengen pemakaman eksklusif, mereka tuh kemana nih? Oke. Pokoknya Iya betul sekali. Jadi buat tentunya seluruh teman-teman di Kabar Makassar ya yang nonton. Jadi kami Sudiang Memorial Park, teman-teman bisa dapatkan informasinya lebih lengkap, lebih detail langsung kepoin Instagramnya Sudiang Memorial Park seperti itu. Jadi Kak mau nambah dikit nih yang tadi Pak Arfa sampaikan bahwa kita itu memang free fasilitas, sehingga ya membedakan dengan pemakaman umum dan pemakaman eksklusif itu dari segi fasilitas yang kami berikan, mulai dari seperti tenda dan kursi itu kami sediakan di lokasi Kak, seperti itu. Berarti fasilitas di sana bukan cuman kayak ambulans, tapi ternyata pada saat kita sudah sampai di sana itu sudah ada tenda, kursi. Karena kita kemas Kak bahwa pemakaman ini bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi kita berikan
memberikan ruang peristirahatan terakhir untuk keluarga dengan tentunya penuh rasa aman dan nyaman seperti Tapi itu. lokasinya itu memang di Sudiang. Ya, Iya. di Sudiang, Bu. Jadi kesan mistik dari Kuburan. itu Iya. insya Allah hilang. Hilang. Bahkan Bu kita siapkan di sana gazebo. Gazebo. Oh ada. Toilet umum. Oh berarti fasilitas. Tunggu dulu. Ini saya juga harus tahu nih fasilitas-fasilitas yang apa saja sih yang ada di sana Bapak. Karena tadi itu kan kita cuma sebut kayak ambulans, ternyata masih banyak nih. Mungkin supaya penonton juga ini, kayaknya saya harus di sini deh. Jadi yang kita siapkan di sana itu Bu ada gazebo, ada toilet umum dan tukang bersihnya juga ada. Dan yang paling penting kan biasanya orang kalau pergi ziarah di makam-makam umum kan biasanya banyak gangguan Bu ya. Iya. Iya. Banyak gangguan biasanya. Mungkin dimengerti itu betul. Ya. Jadi di sana kita sudah pagar keliling. Jadi tidak sembarang orang masuk. Iya. Seperti itu Bu. Berarti di sana ada kayak penjaga. Iya, betul Kak. Kita berikan pokoknya rasa aman dan nyaman buat pengunjung, Iya. ya peziarah dan pengantar jenazah seperti itu. Berarti kalau kita ke sana, misalkan kayak saya yang cuma datang-datang tok ke sana, berarti nggak bisa masuk nih. Nggak bisa Bu. Nggak bisa sebenarnya. Oh, berarti ini eksklusif. Iya. Kak. Eksklusif banget karena Mm. kenyamanan dari pengunjung juga dijaga. Iya. Kita juga sebagai keluarga yang pengen benar-benar kita keluarga tuh tidak mau orang lain. Iya, begitu. Ternyata Sudiang Memorial Park ini sangat menjaga itu. Amin, insya Allah. Insya Allah, amin. Saya juga pengen tahu nih pengelolaan dari perawatan pemakaman di Sudiang Memorial Park itu seperti apa sih? Kan pasti beda nih daripada pemakaman-pemakaman pada umumnya. Jadi untuk perawatannya sendiri tuh Kak, kita ada free tadi tuh sudah lengkap sih tuh Kak. Jadi selain free ambulans, free penggalian dan tutup makam, free batu nisan. Nah, jadi konsepnya nanti tuh kita seperti di pemakaman yang hits di Jakarta itu San Diego. Kayak gitu. San Diego. Jadi tadi pertanyaannya Kakak mengenai perawatan. Nah, perawatan untuk yang diberikan dari developer sendiri itu kan selama 5 tahun. 5 tahun itu free. Jadi pokoknya untuk perawatan liang pemakaman yang sudah diisi itu kita akan rawat, kita akan bersihkan selama 5 tahun. Setelah 5 tahun itu nanti kita akan ada sistem kerjasama dengan developer dan pihak ketiga dari yang akan merawat lahan pemakaman tersebut seperti itu. Iya sangat luar biasa sekali. Ketika kalian sudah memilih pemakaman Sudiang Memorial Park sebagai tempat peristirahatan terakhir yang memang kita juga manusia itu pengen cari ketenangan di situ sebagai keluarga, kita mengantarkan keluarga itu butuh ketenangan. Ternyata di Memorial Sudiang Park ini juga ada free selama 5 tahun perawatan makamnya. Masya Allah. Deg-deg Kak. Karena kan kita semua juga bakalan kembali. Iya, betul. Hal yang pasti. Hal yang pasti. Dan itu yang pasti. Iya. Tapi kan sebelum itu kita juga harus mempersiapkan diri, mempersiapkan hal-hal itu. Tapi saya juga pengen tahu nih dari kacamata Bapak nih. Kan biasa orang selalu bilang seperti ini bahwa kenapa harus mempersiapkan duluan? Sementara kamu belum pasti kapan kamu bakalan dibawa di tanah itu. Itu seperti apa Bapak? Kita juga pengen pencerahan ini. Langsung Pak. Kematian itu sebenarnya kan hal yang pasti. Dan dikutip dalam ayat Al-Quran, tapi ini sebenarnya bukan bidangnya kami Bu ya, cuma Betul. bahwa segala yang bernyawa itu akan mati. Kembali. Itu hal yang pasti. Dan mempersiapkan makam khususnya itu sebuah ikhtiar sebenarnya Bu. Daripada kita merepotkan keluarga di belakang. Yang seperti saya tadi katakan bahwasanya hal-hal yang kecil seperti ini biasanya kita lupa. Itu lupa Bu. Nah, ini yang bisa, apalagi kalau keluarga sedang berduka. Ini biasa pusing nih orang untuk ini mempersiapkannya. Makanya Sudiang Memorial Park ini hadir untuk itu. Iya. Jadi tidak usah khawatir
Makanya Sugiang Memorial Park ini hadir untuk masyarakat yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya. Nah, kira-kira arah kiblat dan tata letak makam diperhatikan secara khusus nggak sih di Memorial Park ini? Iya, alhamdulillahirabbil alamin, karena kalau untuk arah kiblat itu merupakan hal yang wajib Iya. untuk kita tentunya ditentukan di lokasi. Jadi alhamdulillah bulan April kan kemarin sudah launching ya Kak, April, Mei, Juni, dan di bulan Mei itu sudah ada Kementerian Agama Kota Makassar tuh langsung datang ke lokasi Ya. untuk penentuan arah kiblat, dan alhamdulillah sudah sertifikasi seperti itu. Dan by the way, mungkin kalau kakak mau tahu juga mengenai ukuran-ukuran yang ada di Sudia Memorial Park itu boleh ya kita spill ya. Boleh Iya. sekali kita speak. Oke, langsung aja ya kita ya. Langsung Dar aja ya, gak apa-apa. sekali. Oke, jadi untuk ukurannya itu ada 3 ukuran Kak. Yang pertama itu ada ukuran 1x2. 1x2. Ya, 1x2. Nah, ini adalah ukuran rumah masa depan seutuhnya. Betul-betul ya, 1x2 ya. Bukan 3x6 lagi Kak, tapi 1x2. Nah, untuk 1x2 ini harganya dia kita 12 juta. 12 juta. Iya. 12 juta dengan yang include dengan yang tadi. Semuanya free. Betul, semua free. Jadi nggak ada perbedaan dari harga yang paling rendah maupun harga yang paling mahal, itu semuanya dapat fasilitas. 1x2 sudah dapat free banyak sekali. Iya Kak, betul. Terus ukurannya apa lagi nih? Terus ukurannya ada ukuran 1,2x2. Iya, itu harganya 17 juta ya Pak? Iya, 17 juta. 17. Iya, kemudian ada yang ukuran yang paling besar yaitu ukuran 1,5x2. Itu itu harganya 22 juta. Oh, berarti paling tinggi range harganya itu di 22 ya? 22. Oke. Tapi don't worry Kak, soalnya kalau kita itu di kantor, kita berikan kemudahan kepada customernya kita karena bisa sistem cicil. Oh, boleh nih ya. Tunggu dulu, sebelum kita masuk di situ kita mungkin minum dulu nih. Kita minum dulu dari mana nih? Ankeman Ankom Soya. Soya. Kita Luar minum biasa dulu. kali. Bismillah. Enak kita Wadi. Mantap. Iya, mantap. Mantap sekali. Mungkin langsung saja nih Kakak Irma. Oke, jadi untuk ukurannya tadi kan sudah ada ya 3 ukuran. Ada 3 coupling, 3 tipe ya. 3 tipe. Kemudian untuk harganya itu Kak, kita tadi tuh yang saya sebutkan itu adalah harga untuk pembayaran cashnya. Jadi kalau misalkan para teman-teman semuanya pengen dicicil tiap bulan itu bisa. Nah, untuk cicilan yang paling memudahkan dan tentunya paling memberikan kesempatan buat seluruh umat yang khususnya ada di Kota Makassar itu, kita mulai harga 800 ribuan. 800 ribuan itu udah bisa keep untuk tanah kafling pemakaman, insya Allah seperti itu. 800 ribu Per bulan. per bulan kita sudah keep tanah kapling pemakaman untuk kita. Iya, Betul Bu. Sedikit mungkin saya tambahkan Bu ya. Mungkin orang kaget ya kalau mendengar angka 12 juta ya. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita urut, kalau diakumulasi dengan perintilan-perintilannya itu Bu, sebenarnya bisa lebih. Iya. Apalagi kan di Kota Makassar ini lahan mahal Bu. Mahal. Betul. Makanya kalau orang kaget mendengar angka 12 juta, padahal sebenarnya itu bisa lebih dari 12 juta itu Betul. kalau kita tidak melalui itu. Seperti itu Ibu. Tapi kan ini juga apa ya, jadi satu perhitungan juga buat orang-orang di Makassar, karena angka 12 juta ini kan bisa diangsur. Iya, betul. 800 ribu untuk 1 bulan itu kan menurut saya berapa bulan itu sudah insya Allah bakalan cepat selesai. Iya, betul. UMKM bisa. Daripada kalau hitung-hitungannya ngopi tiap hari Betul. dikali. Iya kan. Sebenarnya setelah podcast selesai, saya kayaknya sudah mau bicara dulu sama Ibu Irma ini, insya Allah. Baik. Nah, ini kan orang juga kadang mereka tidak memikirkan yang namanya aspek lingkungan. Tapi kira-kira dari kacamata Ibu Irma atau Pak Arfan ini, apakah kita untuk memilih sebuah rumah terakhir kita itu, apakah kita memang benar-benar harus memperhatikan itu? Jadi salah satu yang harus sebenarnya diperhatikan Bu untuk memilih baik itu sebenarnya properti yang
kayak kafling atau Iya. rumah. Kita lihat dulu sempat terjang developernya, track record developernya. Oh, oke. Betul. Dan kedua legalitas. Nah, alhamdulillah kita di Sudia beberapa ini, alhamdulillah kita punya sudah legalitas, surat izin dari pemerintah kota sudah ada. Iya. Iya, seperti itu, Bu. Itu sudah lama kah? Sejak launching. Jadi kalau khusus untuk Sudia Memorial Park ini, Bu, sejak launching kita sudah dapat izinnya. Nah, gitu. Berarti di Sudiang Memorial Park ini itu berkira-kira untuk saat ini ada berapa ini apa Jumlah kaplingan? kapling. Iya. Untuk jumlahnya sendiri tuh kita ada di 400 unit kakak. 400 unit. 400 unit. Dan alhamdulillah saat ini sudah hampir 200 unit itu sudah sold out. Jadi sudah hampir setengahnya. Sudah. 200. Hampir 50%. Hampir 50%. Makanya harus cepat-cepat. Iya betul sekali, harus cepat-cepat ini karena kalau tidak, kalau kita terlambat, ini saya juga kaget perasaan kemarin Irma ini baru posting-posting masih di angka 10-an, 20-an, tapi ternyata sekarang saya ketemu lagi sudah hampir 200-an. Iya. Dan sudah ada yang terpakai dua. Bu. Sudah ada yang terpakai kak. Allah, sudah ada Iya. 2. Yang dikuburkan. Kalau bahas itu sih saya kayaknya merinding duluan ya. tapi lagi-lagi kita bakalan kembali ke pada Sang Pencipta ya. Ini yang saya pengen tahu juga nih, masyarakat di Makassar juga pengen tahu. Nah, bagaimana sih kepemilikan kapling makam dapat membantu keluarga di masa kedukaan? Iya. Jadi kalau untuk kepemilikan kafling pemakaman eksklusif ini kan sebenarnya lagi dan lagi seperti yang Pak Arfa sampaikan bahwa kita berikan kemudahan tanpa memberikan beban kepada keluarga seperti itu kak. Iya. Karena biasanya kalau kita meninggal seperti itu, keluarga juga pada sibuk untuk memikirkan kita mau dimakamkan kemana, kemudian ambulansnya bagaimana, apakah yang lainnya sudah ada dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami berikan kesempatan tentunya seluruh warga yang ada di Kota Makassar khususnya. Jadi sehingga kita tidak memberatkan lagi keluarga dan tentunya kita dapat dihantarkan kembali ke tempat kita akan kembali itu dengan penuh rasa nyaman, dengan penuh rasa cinta, kasih, dan tentunya sayang seperti itu kak. Sekali. Saya sangat ini ya, pas Ibu Irma ini ngomong saya kayak aduh. Nah, ini nih. Saya dari tadi saya selalu mikir bahwa itu ketika saya pilih kapling di Sudiang Memorial Park itu apakah keluarga juga bisa nggak misalkan berdempetan dengan keluarga saya kayak begitu kan biasa ada makam yang tidak bisa ya. Apakah di Sudiang Memorial Park ini memberikan hal istimewa kah atau seperti apa? Sangat bisa sebenarnya. Kalau Oh, kita mau berdempetan dengan keluarga, apalagi sekarang kan masih ada beberapa blok yang Iya masih ada, kosong, iya. Jadi kalau beberapa ada salah satu customer kami itu malah ambil 10 Bu. Iya betul. 10 lantai. 10 kapling. Jadi anaknya yang masih SD Baik. itu sudah diambil kami emang. Oh iya. Jadi satu blok itu dia punya sekeluarga. Seperti itu. Masya Allah. Berarti kalau kita ini ya kita sudah bisa juga dengan keluarga karena seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Arfan bahwa sekarang itu sudah ada yang sampai 10 kapling yang mereka sudah persiapkan untuk masa depannya. Iya betul-betul masa depan. Untuk masa depan yang sebenarnya. Masa depan yang sebenarnya. Kalau saat ini kita bilang ini masa depan yang kita lalui, masih ada masa depan yang seutuhnya. Yang memang kita bakalan kembali. Nah kak, ini yang biasa juga teman-teman bertanya nih kepada kami semua bahwa biasanya membeli kapling makam saat ini itu kan apa yang bisa misalkan kayak apakah kita langsung ke kantornya kah? Ataukah kita cuman menghubungi nomor yang tertera atau Instagram yang tertera atau seperti apa ini? Boleh langsung hubungi nomor call center di bawah ini ya. Ya berapa boleh disebut boleh. Nomor call centernya itu 085 3 3 4 285 atau ke IG kami
Studiang Memorial Park. Oh, boleh sekali. Boleh juga kalau mereka pengen langsung Di kantor, Iya, boleh. itu di mana? Kantornya kami itu Bu di Jalan Pandang Raya, pas berhadapan dengan Hotel Trip. Di Hotel Tri. Pas berhadapan dengan Hotel Tri. Oke, di pemikiran saya di situ kan baru dibangun yang di samping. Iya, kantor yang baru dibangun. Oh itu, Iya, Masya Allah di situ kantornya besar sekali. Masya Allah. Iya, saya selalu lewat di Oh, situ. Kadang iya. mikir ini apa ya? Ini apa yang dibangun? Jadi sekedar info, karena mungkin ketakutan dari masyarakat itu. Biasanya kan developer itu berpindah-pindah Bu ya. Iya, betul. Itu kantor yang di sana itu sudah milik kami pribadi. Iya. Oh, sudah milik. Milik kantor kami, Iya. Studio Memorial Jadi Park. tidak mungkin tidak Oke. tahu. Iya, karena kan ketakutan kita sebagai manusia itu adalah takut ketika sudah memilih, terus tiba-tiba hilang. Betul. Investasi bodong nanti jadinya. Jatuhnya seperti itu, investasi bodong. Kan kita juga takut ya. Mau minum dulu ya? Boleh sekali, silahkan diminum. Nah, ini nih, legalitas kepemilikan kapling makam di proyek ini seperti apa? Jadi kita di Studiang Memorial Park itu kita ada kasih dua piagam Bu. Yang pertama itu Oke. piagam kepemilikan, Iya. yang kedua itu piagam surat kematian Bu. Jadi Oh, ada. Betul. Oke. Jadi kita ada surat kematian nanti untuk yang Iya. mau dimakamkan, dan terus ada piagam kepemilikan serta PPJB dari developernya. Seperti itu. Oh, berarti ada dua nih. Ya, ada dua, tiga sih sebenarnya yang PPJB, perjanjian jual beli dari Oh, dari developer. developer. Oke, berarti kita tidak usah khawatir ya Iya. terkait dengan itu. Insya Allah Apalagi aman. insya Allah amanah. Iya, betul. Iya. Insya Allah amanah nih. Nah, terakhir nih Kakak. Mungkin dari Pak Arfan atau dari Ibu Irma, silakan apa yang pengen disampaikan kepada masyarakat di Kota Makassar yang masih menunda-nunda untuk memilih tempat berpulang yang paling nyaman, apalagi Studiang Memorial Park ini sudah hadir untuk masyarakat yang ada di Kota Makassar yang lagi lagi cari, lagi bergelut dengan opini-opini yang dibangun oleh Ya, masyarakat betul. yang lahannya krisis. Nah, itu seperti apa? Oke Kak, jadi tentunya untuk seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar sendiri, Oke. sebenarnya kita mempersiapkan lahan makam itu juga bukan hal yang untuk menakut-nakutkan seperti itu. Walaupun memang yang kita ketahui bahwa mempersiapkan berarti kita tahu bahwa diri kita itu akan kembali ke tempat Oke. kita yang telah diciptakan seperti Iya. itu ya Kak. Nah, Studio Memorial Park hadir itu sebagai ruang solusi untuk memudahkan perjalanan akhir kita. Karena bukannya juga kita punya harapan bahwa kita akan diantar dengan cara yang begitu indah, cara yang begitu mulia sampai di tempat terakhir kita. Betul Sehingga sekali. dengan beberapa fasilitas-fasilitas yang menjadi keunggulan dari Studio Memorial Park, dan tentunya dengan memberikan kesempatan dari harga yang begitu terjangkau, Iya. boleh dicicil selama 800 ribuan per bulan, seperti itu kan juga sebuah kemudahan untuk kita semua, daripada kita bingung akhirnya kita seperti apa, perjalanan terakhirnya kita seperti Betul. apa. Mungkin tidak ada salahnya kalau kita mempersiapkan seperti itu Kak. Betul Apalagi sekali. karena berita yang ada di Kota Makassar saat ini adalah lahan pemakaman di Kota Makassar itu sudah hampir penuh, bahkan penuh, sudah banyak yang ditumpuk-tumpuk Iya, ya Kak ya. iya. Dan pemerintah mengatakan bahwa pemakaman yang di Kota Makassar akan dipindahkan ke Kabupaten Maros. Sayang sekali kalau jauh teman-teman. Iya, jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga. Iya, betul sekali. Nah, terakhir ini, jadi terakhir adalah closing statement, silakan. Jadi persiapan terbaik itu adalah bukti nyata kasih sayang dan bakti kita kepada orang-orang tercinta. Sebelum lahannya habis, cepat-cepat mati. Iya. Karena Studiang Memorial Park ini sudah 50% yang terjual. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang berminat, langsung saja hubungi call center kami 085 333 425 dan juga IG kami Studiang Memorial Park. Terima kasih. Dari Ibu Irma, closing statement. Closing statementnya sebenarnya Kak,
perjalanan pulang adalah hal yang pasti, yaitu kematian ya. Seperti judul dari pertemuan kita hari ini Kak, Iya. adalah sebidang tanah mulia untuk perjalanan Perjalanan kembali. kembali. Seperti itu. Masya Allah. Masya Allah sekali. Jadi hari ini kita diberikan pencerahan yang sangat luar biasa dari Sudiang Memorial Park tentang bagaimana kita nantinya ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, ada Sudiang Memorial Park yang memang benar-benar hadir untuk masyarakat yang ada di Kota Makassar. Apalagi saat ini lahan pemakaman di Kota Makassar itu lagi krisis, dan Sudiang Memorial Park hadir untuk masyarakat. Menjadi solusi yang paling utama nih di Kota Iya, Makassar. Betul sekali. Nah, itulah tadi bincang-bincang santai saya dengan Ibu Irma Najmi dan juga Bapak Arfa Taufik. Nah, mungkin Sobat KM jangan lupa like, komen, dan subscribe.